Anak kos-kosan itu pasti banyak kendala ya, misalnya kalau kipas angin rusak, TV rusak, atau bahkan mesin cuci rusak. Itu pun yang gue alamin guys. Hello guys, welcome back to my channel Kimtane HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kimtane HD, yang pastinya bakalan nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Seperti di intro awal, kali ini gue ada kaitannya ketika gue lagi stay di kosan bareng pacar gue dulu. Dan yang namanya di kosan, pasti kita suka menemukan yang namanya kendala ataupun juga hal-hal yang mesti diperbaiki. Nah, waktu itu, yang benar-benar mesti kita perbaiki adalah mesin cuci. Loh, apa kaitannya dunia pelangi sama mesin cuci, Kim? Ya adalah, makanya jangan dulu kayak protes kayak gitu ya. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue, perjumpaan gue dengan salah seorang cowok yang profesinya seorang tukang benerin mesin cuci. Penasaran kayak gimana? Yaudah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Teknisi parabola udah pernah, terus teknisi TV juga udah pernah. Nah kali ini tukang benerin mesin cuci gitu guys. Jadi guys, waktu itu kan ketika gue ngekos di sana di seberang kota sana bareng pacar gue punya mesin cuci. Anyway, gue beli mesin cuci ini udah lama banget ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan itu hal yang wajar. Nah waktu itu pagi-pagi gue kan mau nyuci tuh guys. Tiba-tiba nggak jalan dong. Gue panik dong. Gue bilang ke pacar gue, ini kenapa mesin cuci kok nggak jalan gitu. Langsung dicek sama dia. Terus dia pun ngecekin gitu. Dan bener aja kita berdua sama sekali nggak bisa benerin. Dan itu waktu pagi hari itu kita panik. Gimana nih kayak gini caranya? Sementara kita berdua nggak tahu tuh tukang benerin mesin cuci ada di mana gitu ya. Kita kayak kebingungan waktu pagi hari itu dan terpaksa akhirnya gue pun nyuci pakai tangan, direndam pakai ember gitu. Jadi secara manual deh pagi hari itu guys. Jadi mau gimana lagi dong, karena waktu itu juga gue mau nyuci udah banyak banget cucian kotor. Jadi mau nggak mau gue harus nyuci pakai tangan guys. Siang harinya pacar gue tuh nanya-nanya ke tetangga kosan gitu, siapa tahu ada yang tahu atau punya kenalan seorang tukang benerin mesin cuci ataupun elektronik lah gitu ya. Nah pacar gue inisiatif tuh ke salah seorang tetangga kosan gue gitu. Dia nanya gitu, tahu nggak ada yang benerin mesin cuci di sini di mana gitu. Nah untungnya nih bersyukur banget si orang yang ditanyai sama pacar gue ini tuh tahu guys lokasi dan juga tempat tinggal orang yang bisa benerin mesin cuci. Itu bener-bener beruntung banget sih. Jadi jam 10 pagi itu akhirnya pacar gue sama tetangga kosan gue ini pergi ke tempat tukang benerin mesin cuci untuk memanggilnya ke kosan kita gitu. Karena gak mungkin banget sih kalau misalnya kita berdua bawa mesin cuci itu ke tempatnya, secara yang satu udah lama banget, udah rusak ya, malu juga gitu, dan gimana bawanya agak ribet gitu kan. Jadi diputusin si kang benerin mesin cuci ini bakal diundang ke kosan kita guys. Pokoknya pagi hari itu kita menemui kendala di mesin cuci, jam 10-nya mendapatkan sebuah solusi. Untungnya ada tetangga kosan gue yang tahu gitu, makanya cepat terselesaikan. Setelah pacar gue dan tetangga kosan gue ini kembali ke kosan, terus gue akan nanya ke pacar gue, mana tukang benerin mesin cucinya? Gue bilang gitu, ntar siangan dia kesini kata dia gitu, soalnya sekarang dia lagi ada kerjaan dulu. Oh gitu, ya udah deh. Kita tungguin tuh guys, karena memang gak mungkin juga maksa dong, dia juga punya kerjaan pastikan. Jadi kita emang harus bersabar gitu. Jujur li gue tuh kayak gak tenang gitu kalau misalnya mesin cuci ini rusak. Nanti kalau misalnya kalau nggak dibenerin, kita gimana nyucinya gitu masalahnya guys. Pas pacar gue udah kayak memanggil si tukang yang benerin mesin cuci ini, jujur li itu gue nggak nanya-nanya sih kayak gimana orangnya. Entah kenapa ya gue nggak sekepo itu, karena di pikiran gue sih ya udahlah, gue nggak penting gitu kan. Yang penting mesin cuci gue udah bener lagi, gue bisa kembali nyuci setiap paginya gitu. Gue nggak kayak misalnya tadi gimana orangnya, tadi gimana cowoknya gitu, nggak kayak gitu sih, nggak sekepo itu. Biasanya gue suka kepo, tapi waktu itu enggak sih, kenapa gitu ya. Dan tumben-tumbenan pacar gue pun juga nggak ngomong apa-apa. Jadi ya udah deh, kita tungguin aja gitu kan. Singkat cerita, siang pun tiba dan jam 1:30 gitu kalau nggak salah, tiba-tiba ada seorang yang datang ke kosan kita. Dan benar saja itu adalah seorang cowok yang memang yang bakal benerin mesin cuci kita guys. Oh sini katanya, kan emang di gerbang gitu ya.
Lalu yang awalnya gue lagi nonton TV, gue pun kepo keluar pengen lihat kayak gimana orangnya. Terus dia masuk ke dalam, bawa motor kan. Nah gue tuh kayak langsung notice ke wajahnya gitu. Gue perhatiin sih pelan-pelan karena kan pakai topi ya. Kok kayaknya orangnya lumayan gitu ya. Terus ketika dia udah naruh motor, dia langsung ke hadapan kita berdua, langsung kayak eye contact sambil keep smiling gitu. Dan bener saja guys, orangnya tuh kayak cakep gitu. Gue langsung kayak, hah? Kok tumben sih? Tadi pacar gue nggak bilang kalau ini orangnya gitu. Langsung tuh tunjukin ke si tukang benerin mesin cuci ini kan di mana rusaknya gitu. Karena nggak mungkin benerin di dalam kosan karena sempit. Jadi mau nggak mau si mesin cuci ini akhirnya digotong keluar dan dibenerin di luar guys. Setelah di luar lalu akhirnya si tukang benerin mesin cuci ini mulai memperbaiki mesin cuci gue yang rusak gitu. Nah sambil dia benerin nih, sambil gue nanya-nanya ke pacar gue gitu, bisik-bisik lah gitu, loh kok lo nggak bilang sih kalau misalnya si tukang benerin mesin cuci ini lumayan keren gitu. Ya emang tadi mah ketika kesana bukan orang ini sih kata dia. Masa gue bilang gitu, iya udah agak tuaan gitu loh, kok ini. Ya makanya aku juga kaget gitu, kok malah muda dan ganteng kata dia gitu. Iya ya lumayan gue bilang gitu. Iya loh kata dia, kayak gini bukan lumayan lagi lah, pasti dia bakalan seru kalau misalnya berhasil lo dapetin kata dia gitu. Aduh jadi pengen nih, udah cus deketin kata dia, dicoba ya gue bilang gitu. Ya itulah guys, seperti yang pengalaman gue menjumpai tukang jahit keliling, terus tukang nasi bakar juga yang keliling itu. Gue emang selalu mendekati sosok yang ketika gue inginkan gitu. Meskipun pada akhirnya akan timbul yang namanya keberhasilan atau kegagalan, itu tergantung yang namanya rezeki ya. Nah waktu itu pun juga gue nggak mikir terlalu jauh dulu sih, yang penting gue mencoba dulu, usaha dulu. Yang namanya berhasil atau enggaknya sih gimana entar gitu kan, yang penting gue mencoba dulu gitu. Langsung gue deketin dia dan gue pun mulai berkenalan gitu. Udah lama nih benerin mesin cuci kayak gini gitu. Ya lumayan lah kata dia. Oh baru tahu soalnya gitu. Tadi kata teman aku pas ketika ke rumahnya bukan yang menyambutnya. Oh itu mah bokap aku katanya. Oh jadi itu bapaknya. Iya. Jadi dia pikir tuh dia yang bakal benerin. Enggak lah kata dia. Dia mau udah pensiun. Oh jadi awalnya bokapnya juga sama kayak gitu ya. Iya sih, dan emang sekarang giliran aku sih yang gantiin kata dia gitu. Oh mantep ya, jadi kayak turun temurun gitu, gue bilang gitu. Ya begitulah katanya, lumayan buat nambah-nambah kata dia gitu. Emang sehari-harinya ngapain, gue bilang gitu. Kerja kata dia. Oh di mana kerjanya gitu. Di pabrik ban kata dia. Oh di pabrik ban yang 3 shift itu. Iya kata dia gitu kan. Loh kok sekarang gak kerja shift malam nih kebetulan kata dia gitu. Waduh gimana nih kalau misalnya kepotong waktunya kayak gini. Santai aja kok, ini mah bentar kok, gak akan lama kata dia gitu. Oh ya udah deh kalau kayak gitu. Jadi dia itu ternyata seorang karyawan pabrik guys, yang emang nyambi kerjaan sebagai tukang benerin mesin cuci. Keren juga ya dia punya skill kayak gitu. Bener-bener suatu hal yang memang multi talent banget lah menurut gue gitu. Gue pun udah basa-basi singkat dan akhirnya gue pun tanya namanya. Oh ya namanya siapa? Gue bilang gitu. Oh ya nama aku Chris kata dia gitu. Oh ya udah salam kenal ya Chris, aku Kim, ini teman aku, gue bilang gitu. Oh ya salam kenal juga. Dan dia pun kembali benerin mesin cuci gue guys. Karena gue udah basa-basi nanya-nanya tentang basicnya banget ke dia gitu. Jadi gue udah dapet gambaran sih. Dan gue gak mungkin dong ngomongin ini semua ke pacar gue secara gamblang gitu. Apalagi kita berdua kan di luar juga posisinya gitu. So akhirnya gue pun putusin buat japrian via WA ke pacar gue gitu. Gue bilang ke dia gitu kalau dia itu seorang karyawan pabrik yang emang nyambi kerjaan sebagai tukang bener mesin cuci gitu. Dan kayaknya gak bakalan dapet sekarang nih kalau kayak gini mah, gue bilang gitu. Ya sayang dong kata dia. Ya gimana dong, gue bilang gitu kan. Soalnya ntar malam dia kerja bagian shift malam. Gue bilang gitu kan ke pacar gue. Gitu ya. Ya udah deh kalau kayak gitu dapetin nomor WA-nya aja dulu kata dia. Oke beres, gue bilang gitu. Udah tuh guys, pokoknya kita tungguin. Seperti biasa gue pun beli minuman buat nyuguhin dia, karena gak mungkin gak disuguhin dong, gak enak ya gitu. Gue beli ke minimarket beli minuman. Gak nunggu lama ya guys, cukup 1 jaman kurang lebih, akhirnya mesin cuci gue kembali bener dan gue senang banget sih. Udah beres nih coba dicoba deh kata dia gitu.
Oke, gue bilang gitu kan, langsung gue cobain. Ternyata emang bener guys, udah kembali muter dan ya alhamdulillah akhirnya mesin cuci gue kembali bener gitu kan. Udah makasih nih kata gue gitu ya, sama-sama dia beres-beres dulu perlengkapannya. Sini minum dulu, istirahat dulu, ngaso dulu, gue bilang gitu. Iya iya kata dia. Setelah dia beresin perlengkapan, benerin mesin cucinya, lalu akhirnya dia pun nimbrung bareng kita, ngobrol bareng, dan kita sambil kayak minum bareng gitu kan, di luar itu sambil minum teh botol gitu kan. Udah terus lah kayak gitu kita ngobrol-ngobrol lagi panjang lebar, jadi kita kayak ya basa-basi singkat gitu. Dan ada satu momen dimana gue mintain nomor WA-nya gitu. Oh ya, kalau misalnya boleh minta nomor WA-nya, kalau misalnya aku lagi butuh bantuan nih gitu, boleh nggak? Gue bilang gitu. Oh boleh banget dong kata dia. Wah semudah itu ya gitu, langsung gue save nomor WA-nya dan dia pun juga nge-save back nomor WA gue. Jadi intinya pokoknya siang hari itu kelar ya, clear masalah gue gitu kan. Mesin cuci gue udah kembali bener dan gue pun mendapatkan nomor WA-nya dia dengan cara yang sangat mudah. Nah, kayak gitu nggak mungkin lama-lama juga karena dia perlu istirahat dan persiapan diri karena nanti malamnya dia bakalan kerja. Dia pun pamitan tuh. Yaudah kalau kayak gitu nggak bisa lama-lama nih. Oh ya mau pulang ya kata gue. Iya nih soalnya ntar malam kerja kata dia. Oh ya udah gue bilang gitu. Jadi berapa semuanya? Kalau dia pun sebutin nominalnya, lalu gue kasih nominalnya juga. Setelah kayak gitu gue lebihin tuh biar dia seneng. Aduh makasih ini dilebihin ya kata dia. Iya sama-sama gue bilang gitu. Setelah kayak gitu dia pun pamit. Nanti kalau misalnya ada waktu main ke sini. Iya siap kata dia. Yaudah aku pulang ya, makasih sebelumnya nih. Iya sama-sama makasih juga bilang gitu kan. Lalu akhirnya dia pun pulang dan mesin cuci pun udah gue taruh dalam lagi dan semuanya udah beres dan semua permasalahan itu udah clear saat itu juga, pokoknya udah kelar gitu kan. Udah tuh gue pun kembali ya menjalani hidup di kosan sama pacar gue gitu. Tiba-tiba sore itu pas ketika udah mandi kita mau cari makan kan, terus pacar gue bilang coba di WA deh misalnya dia mau nggak main kesini besok gitu kan. Iya ntar gue WA gue bilang gitu. Nah, ketika gue perjalanan menuju cari makan ke pasar, alias cari kuliner gitu, gue pun WA ke dia tuh. Halo, lagi apa nih? Gue bilang gitu. Baru bangun nih, kata dia gitu. Oh, baru bangun ya? Jam berapa emang kerjanya? Gue bilang gitu kan, jam 10. Dia bilang gitu. Oh, bentar lagi dong. Iya nih, kata dia. Kapan nih mau main? Gue bilang gitu. Kapan ya? Soalnya kerja, kata dia. Besok aja gimana pulang kerja? Ya kalau nggak ngantuk dan nggak capek ya insya Allah kata dia gitu. Iya deh pokoknya tungguin ya gue bilang gitu. Iya siap kata dia. Jadi udah ada gambaran tuh gue bilang ke pacar gue kalau dia bakal main besok insya Allah kalau dianya nggak capek. Tapi belum kayak bener-bener mendapatkan sebuah jawaban yang pasti karena dia belum tahu gue cowok pelangi dan gue pun belum ngajakin dia buat ke hal-hal begituan juga dan gue pun juga belum tahu hal pribadinya gitu kan. Makanya gue WA lah gitu. Seperti biasa ya namanya gue memancing orang itu biasanya gue menanyakan masalah pribadinya. Karena itu bagian dari sesuatu hal yang biasanya akan menyudutkan jawaban ke hal-hal yang pengen gue tanyakan juga gitu akhirnya guys. Gue bilang ke dia kayak gini, nanti kalau misalnya main kesini pacarnya nggak nyariin gitu kan, itu kan di WA ya. Enggak lah santai aja kata dia gitu. Loh kok santai emang kemana pacarnya, gue bilang gitu kan. Ada sih cuma ya santai aja sih kata dia gitu. Ya udah berarti udah punya pacar ya, gue bilang gitu. Udah kata dia, udah mau merit sih bentar lagi juga. Wah mantep dong gue bilang gitu. Iya sih mantep cuman ya biasalah masih ngumpulin dulu modal, dia bilang gitu. Oh jadi belum bener-bener terkumpul modalnya ya, belum lah masih kurang kata dia gitu, masih cari-cari lah gitu. Makanya kan cari sampingan kayak benerin mesin cuci dan juga barang elektronik lainnya juga gitu, itu pun juga buat kumpul-kumpul sih kata dia gitu kan. Ketika dia bilang kayak gitu gue kepikiran tuh, berarti ini orang pasti butuh yang namanya, ketika udah ada gambaran kayak gitu otak gue langsung bekerja guys. Gue langsung mikir ya udah deh, gue bakal bikin dia buat mau main dengan embel-embel cuan asalkan dia mau do something sama gue. Tapi gue mesti pelan-pelan jangan sampai dia ilfeel gitu kan. Emang butuh berapa sih modalnya? Ya banyak lah kata dia. Ya kalau misalnya dikumpulin mah kan nanti kan lama-lama banyak juga sih, yang penting kan dapet lah sehari-harinya kata dia gitu. Oh gitu, gue bilang gitu kan. Mau nggak aku kasih bantuan dikit gitu kan. Kayak gimana contohnya tuh, benerin lagi yang rusak nih kata dia. Enggak sih gue bilang gitu kan,
Terus apa dong? Nah, ketika dia kepo, gue langsung bilang tuh, karena gue udah minta saran sama pacar gue juga ya, pokoknya nothing tulus, mau dia suka mau enggak, yang penting gue harus bilang dulu kalau gue ini cowok pelangi ke dia gitu. Gue langsung bilang ke dia kan kalau gue cowok pelangi, gue suka sama dia dan dia emang tipenya gue banget. Gue pengen banget lu do something sama gue gitu, ya minimal karaoke lah gitu kan. Kalau misalnya maksimalnya lu bisa do something lebih sama gue gimana gitu kan. Di chattingan tuh gue bilang kayak gitu guys. Terus ya seperti biasa sih, kebanyakan cowok strike ketika diajakin via chattingan suka agak langsung kayak slow respon gitu, tapi dibaca mungkin agak sedikit mikir dan kayak gimana ya, mungkin respon dan juga agak kaget juga mungkin iya, terus juga kayak geleng-geleng kepala juga iya. Apalagi posisinya dia ini kan mau merit sama ceweknya, jadi mungkin dia kayak nggak mungkin lah gue mau sama lo gitu kan. Gimana nih kata pacar gue kan, belum dibales sih kata gue, sampai 1 jam lamanya guys gak dibales. Sampai setelah kita kelar makan, kita tungguin juga dia nggak ngebales juga, cuma dibaca doang. Dan karena kelamaan juga nungguin dia nggak ngebales, dan kita tuh kayak udah kayak hopeless gitu ya, udah kita pulang aja yuk gitu. 8:30 tuh kita akhirnya pulang ke kosan, karena ya kayaknya dia nggak mungkin sih, mungkin dia ilfil gitu mendapatkan tawaran kayak gitu kan, kaget juga kali ya gitu. Kita pulang ke kosan. Pas nyampe di kosan, seperti biasa tuh, gue kan suka beli minuman manis ya ke minimarket. Gue ke minimarket tuh beli minuman manis guys. Ketika gue ke minimarket, gue kan bawa handphone biasanya kayak gitu. Tiba-tiba ada WA dari dia tuh. Dia bilang kayak gini, sorry tadi belum dibales ya, soalnya agak sibuk sih, siap-siap juga mau kerja nih kata dia. Terus gue kan langsung kepo, oh iya nggak apa-apa santai aja. Terus gimana nih tawarannya, mau nggak, gue bilang gitu. Dia senyum, gue pakai emoticon gitu kan, emang kayak gimana sih maunya, dia bilang gitu kan. Ya pengennya gue jelasin dong, gue pengen gini 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 gini, gue langsung jelaskan di WA gitu. Gimana, hitung-hitung kayak pengalaman dan juga ya refreshing lah, fun gitu kan, yang penting dapat cuan dong, gue bilang gitu. Karena gue pun juga ngasih tawaran cuan yang memang gak sedikit ya gitu. Terus dia langsung kayak emoticon lagi, smile gitu. Ya udah ntar deh besok pulang kerja ya, aku ke kosan, aku main kata dia gitu. Serius nih? Iya kata dia. Udah aku tungguin ya, gue bilang gitu. Iya deh kata dia. Udah tuh guys, pokoknya setelah gue beli minuman ke minimarket, gue seneng banget dapet kabar kayak gitu. Gue pun pulang ke kosan dan bilang ke pacar gue kalau akhirnya bener-bener ngasih lampu hijau, dia bakalan mau dan mau main ke tempat kita besok pulang kerja. Kita langsung seneng banget tuh guys, langsung kita kayak prepare, kayak nyiapin drink juga, takutnya dia pengen drink gitu kan. Pokoknya kita siapin seperti biasanya lah gitu kan, ketika akan ada tamu seperti apa. Dan singkat cerita, keesokan paginya nih, sekitar jam 7-an, dia langsung WA gue tuh, aku baru keluar kerja nih kata dia, langsung ke kosan aja ya kata dia gitu. Oh ya udah iya gitu, karena gue pun juga udah nungguin dia banget sih, semalaman gue udah nggak bisa tidur soalnya gitu. Gue udah prepare tuh guys, karena gue takutnya nanti banyak kemungkinan yang mungkin terjadi gitu. Makanya gue better prepare dari awal, kayak misalnya area belakang gue, terus drawing dan segala macamnya, biar misalnya dia mau ya langsung gercep gitu. Tak lama kemudian akhirnya dia pun datang ke kosan lagi menggunakan seragam kerjanya. Dan bener saja guys, pokoknya pagi hari itu bener-bener kayak mimpi yang kenyataan banget. Dia mau main ke kosan kita lagi sebagai seorang karyawan pabrik kali ini ya. Gue kayak bener-bener apa ya, speechless gitu. Orangnya kok ternyata gampang banget dan juga ramah gitu. Langsung gue persilakan masuk gitu. Sini masuk, gue bilang gitu. Dia pun masuk. Terus gue langsung suguhin minum juga, takutnya dia capek. Dan cemilan juga. Udah makan belum kata gue. Belum sih kata dia, belum pengen soalnya ntar aja siang deh kata dia, soalnya nggak bisa makan jam segini, dia bilang gitu kan. Oh gitu, ya udah ngemil aja, gue bilang gitu kan. Iya ya makasih kata dia. Nah karena waktu itu takutnya dia agak sedikit nervous dan juga grogi karena ada pacar gue, lalu pacar gue tuh gue suruh buat keluar sebentar gitu, karena takutnya ini kan emang gercep juga, nggak akan nunggu lama gitu. Akhirnya pacar gue pun pamitan buat keluar sebentar, dan akhirnya di kosan kita tuh cuman ada gue dan dia gitu guys. Udah tuh setelah pacar gue pergi, gue langsung bilang, gimana mau nyobain gitu, emang kayak gimana sih pengennya. Langsung gue kasih dia video pelangi nih kayak gini contohnya.
Oh kayak gitu, jadi kamu yang ya ininya jadi ceweknya lah, gue bilang gitu. Oh iya iya kata dia. Gimana mumpung temen gue keluar nih, ntar temennya lama nggak? Pasti lama sih kata gue juga, tenang aja udah gue calling kok gitu, udah ngerti. Oh gitu, ya udah deh ayo kata dia, nggak usah lama-lama juga nih soalnya pengen pulang kata dia gitu. Ya udah iya ayo gitu, langsung gue amankan motornya, gue tutup pintu, dan dengan gercepnya juga gue langsung suruh dia buat langsung prepare, langsung pull gitu. Dia pun nurut dan langsung tuh dia rebahan di depan TV itu di ruang tengah itu kan. Dan gue pun sama prepare juga nge-pull diri gue sendiri, sampingnya gue udah bangkit, dan gue menghampiri dia melihat sampingnya yang belum bangkit ya. Terus gue pun bilang sama dia, mulai ya kata gue. Iya kata dia. Lalu gue pun ngelakuin namanya karaoke guys, yang awalnya belum bangkit lama kelamaan jadi bangkit. Dan wow ternyata dia punya something yang panjang, gue suka banget sih. Gue makin semangat karena gue makin bener-bener kayak ya seneng aja gitu kan mendapatkan dia akhirnya guys. Setelah beberapa lama gue ngelakuin karaoke ke dia, lalu gue langsung bilang tuh, lanjut yuk ke hal yang gue inginkan gitu. Ya udah ayo kata dia, karena gue udah prepare, gue cuman tinggal pasangin dia kayak gitu. Langsung tuh gue mulai yang memegang kendali karena gue di sini yang memang aktif. Jadi gue mulai ngelakuin dari gerakan gaya pertama, yaitu duduk ke atasnya dia pelan-pelan tuh guys. Ya cukup agak sedikit kesusahan sih, tapi 2 kali langsung dan akhirnya kita ngelakuinnya guys, dan somethingnya dia berhasil enter. Oh my god, rasanya pokoknya mantep banget sih. Setelah kayak gitu langsung gue bergerak tuh, maju mundur naik turun, sampai akhirnya lama kelamaan gue enjoy, gue udah mulai nyaman, dia pun juga sama. Karena udah lumayan lama nih gue yang di atas gitu kan, lalu gue agak sedikit naik dan tiba-tiba dia spontan inisiatif langsung ngelakuin gerakan dengan kondisi dia yang di bawah gitu, sambil gue yang sedikit kayak jongkoknya agak ke atas gitu, dan dia yang memegang kendali dan dia yang bergerak guys. Pokoknya mantap banget sih, gue suka gitu kan. Setelah kayak gitu terus disusul tuh tiba-tiba gue dibalikin dengan spontannya juga sama dia. Akhirnya gue yang dibawa. Ketika gue dibawa, akhirnya dia yang memegang kendali. Dia pun mulai ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepat. Pokoknya akhirnya gue bisa merasakan apa yang gue inginkan gitu loh guys. Karena emang jujur dia cowok strike ya, pasti dia pun juga punya pengalaman sama cewek gitu. Makanya gue senang banget tuh ketika dia mulai bergerak kayak gitu. Pokoknya cowok banget lah gitu kan. Terus gue langsung bilang ke dia, pengen begini dong gitu kan. Dia pun nurut, nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba dia nurut aja gitu kan, padahal tanpa oleng, tanpa drawing gitu kan. Pokoknya dia mau aja. Dia pun mendekat dan sambil dia beginian sama gue, sambil dia pun bergerak maju mundur. Pokoknya itu indah banget, romantis banget, dan gue suka banget guys. Terus tiba-tiba dia ngelakuin push speed yang kenceng banget gitu kan. Terus dia berhenti lagi, terus push speed lagi, berhenti lagi, berkali-kali kayak gitu. Kita cukup 2 style aja sih, nggak banyak style juga, karena gue pikir gue nggak usah banyak-banyak gaya gitu kan, segini pun udah nyaman gitu kan. Dan finally ketika dia ngelakuin push speed yang kesekian kalinya, akhirnya dia berhenti dengan satu gerakan dan dia langsung bilang kalau dia mau tuntas, dan akhirnya dia pun tuntas guys. Dia pun tuntas dan disusul sama gue pun juga tuntas. Kita berdua akhirnya sama-sama tuntas tuh waktu pagi hari itu. Setelah kayak gitu udah tuh dia senyum, gue pun juga sama. Dia pelan-pelan lepasin langsung ke kamar mandi buat clean up gitu. Gue kayak pakai outfit lagi, siap-siap lagi gitu kan. Dan dia keluar dari kamar mandi udah pakai outfit, dan kita ngobrol sebentar tuh. Gue bilang sama dia, gimana, suka nggak? Mantep ya kata dia gitu. Ya makanya harus lagi nanti ya, gue bilang gitu. Oke deh, ntar kesini lagi kata dia gitu. Ya udah nih, kalau misalnya kalau kayak gitu takutnya kamu mau istirahat ya, ini gue kasih cuannya guys. Dia seneng banget tuh. Oh makasih banget nih kata dia. Sama-sama gue bilang gitu kan, makasih juga ya, jangan kapok loh. Nggak akan lah, nggak mungkin kapok. Pokoknya nanti mesti dicoba berbagai macam style, gue bilang gitu. Oke beres kata dia. Yaudah aku pulang ya, soalnya aku pengen istirahat nih kata dia gitu. Yaudah kalau kayak gitu hati-hati. Akhirnya setelah kelar, setelah semuanya berhasil, dia pun pamitan pulang guys. Pulang, kelar tuh berhasil gue mendapatkan dia. Gue pun langsung kontak pacar gue buat pulang, dan semuanya berhasil. Pacar gue pun pulang, gue ceritakan apa yang terjadi. Pacar gue seneng
Dan pagi hari itu bener-bener pagi yang menyenangkan buat kita berdua. Akhirnya bisa mendapatkan seorang cowok tukang benerin mesin cuci dengan sangat mudah dan sangat simple, meskipun harus menggunakan cuan. Yang penting kan dapet, ya enggak? Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.